videoku lagi rame tuh kan ya, yang kecelakaan McLaren seharga 15 M ya, yang masuk generasi-generasi gadget yang mungkin apa ya, bisa dikatakan lagi seneng gaya-gayaan ya. Di situ banyak yang komen, emang kowe iso kok ngandani satu, terus emangnya kenapa kalau di kota kecil nih nih, ini anggapnya kota kecil ya belakang, masa iya naik mobil McLaren seharga 15 M cuman pelan-pelan, kan nggak asik, nggak seru ya, nggak terdengar, nggak terlihat kerennya dong kalau naik mobil McLaren seharga 15 M pelan-pelan. Mana main ya, minimal speed 100 lah, biar apa, terdengarlah apa, suara knalpotnya gitu ya. Oke, untuk yang komen khususnya generasi-generasi gadget ya, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sudah komen gitu. Seneng ya. Ya setidaknya apa yang ada di otakmu tuh kau curahkan di komentar-komentar Ibu gitu ya. Ya. Ya, pesan saya sih dari segi spiritual saya sudah bilang gitu. Ya, itu Andra ST bisa lebih introspeksi diri ya, hati-hati ya, introspeksi diri, pelajari diri sendirinya diri ya. Kenapa ya, memang apes nggak ada di tanggalan, ini teguran ya, entah lu kesepit tinggi atau rendah ya, kenapa sampai terjadi seperti itu ya. Kembali lagi, musibah tidak ada yang tahu gitu ya, entah itu ban selip atau remblong ya. Introspeksi diri ya, ada apa dengan dirimu ya. Mungkin saat ini kamu dikasih rezeki yang lebih, mungkin kamu kurang bersedekah, mungkin nggak usah emosi. Kalau sama Ibu slow aja santai ya. Nih tuh kan, ya masa iya nak naik apa ya, mobil McLaren seharga 15 M pelan-pelan, mana main ya, minimal speed 100 lah biar knalpot itu terdengar gitu, dan pandangan tertuju pada orang-orang yang melihatnya gitu kan ya. Ini tentu yang bisa menjawab orang-orang yang punya mobil-mobil mahal ataupun sekelas motor-motor mahal lah. Saya kasih contoh lagi nih, lu punya motor Ninja R ya, atau motor jengking gitulah. Ketika lu naiki motor itu, apa rasa percaya diri kamu tinggi toh, tambah toh? Itu ada pemikiran seperti itu. Untuk gaya-gayaan ada, untuk mencari perhatian orang di sekitar bisa jadi ya. Ibu agak nyambung dikit ya. Ibu tuh dulu juga otomotif ya, belajar otomotif. Ibu tuh dulu pembalap era era berapa, 97 98 ya. Itu sama perempuan tuh Ibu, itu sama teman-teman perempuan Ibu itu ya, waktu itu ya, yang daerah Semarang tahu Karangrejo. Nah itu Ibu dulu mainnya di situ ya. Ibu tuh kalau ngomong nggak asal sembarang ngomong ya. Emang kualitas mobil mahal itu ibarat kata itu bodinya lebih tipis daripada mobil-mobil zaman dulu seperti Datsun, Cherry, Kijang itu. Paham, Ibu paham ya. Ya ada yang bilang mobil sekarang itu ibarat kata kayak kerupuk, kayak kaleng kerupuk gitu ya. Sekali kesenggol ya remek kayak gitu ya. Banyak yang komen-komen, terima kasih saya ucapkan untuk generasi-generasi yang udah komen-komen di tempat saya gitu ya. Ingat, saya udah bikin pula balasan, bukan menyalahkan kota kecilnya gitu ya. Kalau ibarat kata jalannya kecil gitu, terus banyak yang menggunakan jalan gitu kan ya, mau bisa kurang nyaman lah dalam mengendari gitu. Kalau lu tepat pakai mobil sport gitu di area sirkuit, nah itu baru pas untuk bisa mengekspresikan dirimu sendiri ya. Sampai di sini dipahami lah kata-kata Ibu gitu ya. Saya juga nggak harus menuntut kalian tuh paham dengan kata-kata Ibu. Oke? Peace and love.
asik ya. Selama aku live ya, komentar terbanyak ya 20 komentar baru kali ini loh. Asu dapat komentar tuh jembutan kakan pola asu kepekok pekok des ya pekok ya bakal kowe ora yo sesuk bakal kowe ora sesuk yo tuwa yo jembutan ya pekok wis saiki mesti wis jembutan ya wis saiki wis jembutan ya mosok urung jembutan gersangno kadok kayak ning gurun pasir ngono kae ya mosok gak ora tanamane babar blas ya mesti kan jembutan paling ya padha awakmu kan aku jembutan kowe jembutan era terus tuwa lah aku wis tuwa kowe durung tuwa lho kowe belum tentu kok tuamu sehat kaya aku nyombong sithik oleh to oleh ya gini ya bukannya saya bermaksud untuk apa ya berkata kasar atau jorok gitu ya itu kembali ke persepsi kalian karena dengan cara seperti ini saya bisa ngasih paham itu anak-anak atau orang-orang yang nonton video-video saya tahu ini segerombolan anak-anak pecinta game ya karena saya membahas apa itu McLaren seharga 15M gitu. Ingat ya ekspektasimu jangan terlalu tinggi sayang ya karena apa lihatlah keadaan kondisimu saat ini gitu kalau lu ada di saat ini ada di ekonomi menengah ke bawah lu paksakan untuk istilah kata mengincar apa Fortuner atau apa ya itu terlalu ketinggian nanti tuh otak kamu lelah ya badan kamu pun untuk berjuang mengejar cita-citamu itu pun akan capek ya saran ibu sih saran orang yang sudah tua ini plus jembutan gitu ya ya nikmati aja kehidupan ini selagi kamu masih dikasih nafas yang penting waras gitu ya kerja ya badan minta sesuatu belikan ya kalau pusing enggak kuat sukanya pegang botol ibu masih mentolerir masih mempersilahkan tapi jangan kebanyakan nanti otakmu jadi enggak waras ya kalau kamu di masa muda aja untuk menghadapi kehidupan ini itu udah agak berat bagaimana nanti kamu punya anak punya istri gitu ya permasalahan tuh tambah problemnya tuh tambah ya sampai di sini paham seneng aku nek bahas-bahas tentang jembut ngene iki. Asu. Ya wes rungokno kata-kata ibu. Saat ini kamu berpikir tuh masih pendek ya. Nanti ketika kamu berusia 40 gitu baru sadar atau mungkin baru paham apa yang ibu sampaikan ke kamu ya. Kebanyakan pola kak gimana penampilan seperti ini ya. Lu kalau mau tahu gue buka sedikit nih ini baju pemberian orang semua ini ya gue tuh dulu ibarat kata tuh princess gitu anak orang kaya gitu setelah kepergian orang tua saya ya ekonomi saya keluarga saya tuh lagi berantakan ya jadi lu sebagai generasi muda saat ini ekonomi lagi mapan lu boleh bersombong diri gaya-gayaan ya bolehlah gonta-ganti cewek yang lu spek dengan cara lu ngasih uang atau ngasih apa perempuan itu yang kamu inginkan kamu penuhi ya ingat ya jangan belajar jadi krokodil lah berusaha untuk jalur yang lurus-lurus ya oke? Ini hari Sabtu ya, aku tuh libur dari dinas permomongan itu karena pekerjaanku ngomong ya, aku bikin dinas permomongan gitu ya. Aku mau bahas tentang kecelakaan mobil McLaren seharga 15M, rame ya. Jan payah tenan no TikTok ya. Apa ki? Fitiku itu dibolak-balik. Jadi ini mungkin banyak yang emosi ya ketika
Witi awal ini, terus aku bikin klarifikasi ini, bikin lagi ini. Nah, itu kayak dibalik-balik jadi banyak emosi. Ya nggak apa-apa ya. Eh, saya terima komentarnya yang ya mungkin eh, unek-unek di otak mereka-mereka yang harus dikeluarkan, ya saya persilahkan gitu. Saya senang banget ya ketika saya lihat komen-komennya gitu. Sebetulnya cukup kreatif sih. Ada yang bilang ngomong dewe lur, terus ada yang bilang tombol off-nya mana ya, ini radio berisik sekali. Lah kalau tipe orang seperti ini tuh apa ya, istilah kata zaman sekarang tuh introvert gitu ya, introvert gitu, yang nggak mau kumpul dengan orang banyak atau mungkin suara-suara berisik gitu, padahal dia tuh anak motor otomatis berisik. Lah itulah kebalikannya di situ ya. Terus ada lagi yang bilang gak usah ngopeni uripe wong ini ya. Saya udah hampir 2 kali ngomong gitu. Untuk Andra ST yang kecelakaan mobil McLaren, harap introspeksi diri, ada apa dengan dirinya ya. Ya kalau saya melihatnya nih itu dia mengalami kecelakaan dengan mobil seharga segitu ya. Apakah ya ini sedikit masukan dari ibu, nggak usah pada emosi gitu loh, tak gigit telinga satu-satu nih pada emosi gitu ya mungkin kurang beramal atau kurang bersedekah dengan orang-orang sekitar. Itu perlu ya, kayak istilah kata di agama itu kita punya benda itu barang yang bernilai itu kayak ada apa ya, zakatnya gitu ya. Kalau mobil pun ada zakatnya gitu ya, nggak cuma beras aja gitu ya. Mungkin yang kurang paham bisalah ya, nggak usah sesuai apa, yang penting ya sedekah lah, nggak harus sesuai ditentukan dengan zakat. Misal beli mobil 15M zakatnya sekian, nggak usah seperti itulah. Saya melihatnya ya cukup seikhlas kamu. Saya menyarankan seperti itu aja ya. Ya karena apa ya, untuk apa ya, istilah kata itu untuk keselamatan dirimu di masa yang akan datang ya. Karena lu dikasih titipan benda yang atau barang yang begitu mewah ya, minimal berbagi sedikit lah untuk orang-orang di sekitarmu. Oke ya, ini sedikit masukan dari ibu ya. Ini sekedar apa ya, memberi masukan atau pesan gitu. Kalau lu mau ngelakuin ya syukurlah, kalau enggak juga enggak apa-apa, toh lagian nanti yang nanggung resiko juga kalian sendiri gitu ya. Saya sekedar ingin menyampaikan pesan itu. Terus kalau ada yang bilang kayak gini, apalagi ya kreatif juga sih ya. Gini loh, mau ngomong apa lagi ya, ada yang bilang kayak ini, kuwi mesti pengen mergo rak keturutan. Mungkin ya saat ini juga ya, ketika ada yang menawari gitu ya, yuk naik mobil McLaren seharga 15M ditambah uang 100 juta gitu misal gitu ya, saya nggak akan apa ya, semprintil langsung oke enggak. ya gini loh, karena apa ya, mungkin anak dia kan punya medsos kan, apa itu, game-game online gitu. Nah ini hal-hal yang bisa mengakibatkan pengikutnya itu kayak terobsesi seperti yang diikuti ini. Wah, dia cuma main game bisa sukses loh, bisa punya rumah, mobil-mobil mewah. Lah ini loh, ini yang bisa membahayakan pengikut-pengikutnya yang maaf nih kere atau kemampuannya kurang. Jadi itu kayak berimajinasi terlalu tinggi, takutnya kalau nggak kuat bisa jalan turut jalan alias OGDC ya. Toh lagian saya melihatnya dia juga bukan basic anak orang kaya sih ya, mungkin anak orang biasa gitu. Jadi ketika dikasih rezeki lebih untuk memuaskan dirinya gitu, jadi beli mobil-mobil mahal seperti itu, saya nggak mempermasalahkan itu ya. Itu yang prioritas itu tadi ya. Ketika lu punya barang
beragam mewah ya, minimal sedekah atau berbagi rezeki dengan orang-orang di sekitarmu ya. Ya kalau mungkin sudah gitu ya, mungkin bisa ditambah lah ya sedekahnya, karena itu apa namanya gede gitu, M-an gitu ya. Istilah kata kamu beli mobil 15 M untuk menjakatkan, kamu ibarat kata berapa, 5 juta atau 15 juta itu udah bagus. Itu berapa persennya itu, 1% atau 0,1%-nya itu ya. Oke, ibu di sini tuh cuman ya mungkin keseleo lidah kemarin ya, tentang 2005 saya bilang 16 atau 17. Waduh, di situ pada emosi. Ya sudah ginilah ya. Ya baguslah untuk bisa apa ya, mencermati kata-kata orang-orang itu ketika membuat video. Saya apresiasi. Tapi nggak usah pakai emosi gitu loh. Santai kayak di pantai gitulah. Terus untuk masalah mobil McLaren itu beda dengan Kijang, ya jelas beda lah. Speednya tuh lebih kencang mobil-mobil Sprott gitu ya. Ya saya tahu kok ya. Dari segi kualitas bodi ya mungkin bagusan mobil-mobil tempo dulu gitu yang pernah mengendarai sih. Saya sih belum pernah bisa mengendarai mobil ya, naik sudah sering. Kayak larinya tuh mantep mobil tempo dulu daripada mobil-mobil sekarang ya. Enggak hanya cuman mobil Sprott gitu ya. Mobil-mobil zaman sekarang itu kan larinya agak beda, katanya sih yang naiki seperti itu. Untuk mobil Sprott memang mungkin dirancang dengan bodi tipis supaya apa, bisa lari kencang. Ibu tuh juga tahu itu, familiku sayang ya. Oh ya dulu ibu tuh masa muda itu main-main otomotif kok. Ya mungkin kalian saat ini aja yang baru melek otomotif ya, jadi ketika ibu ilat melengse sedikit gitu jadi pada emosi. Nggak usah pada emosi ya, kalian masih muda. Usahakan untuk mengontrol emosimu ya, karena kalian nanti ke depan itu sebagai pemimpin keluarga. Di situ ada anak dan istrimu. Kalau lu terus-terusan emosi ya, keluargamu kehidupan berkeluargamu akan hancur ya. Oke. Peace jauh dari ibu. Oke. Ya. Kenapa gue nggak bisa ngomong ya? Sebetulnya tuh gue sedih ketika ada yang DM seperti ini ya. Sedih bukan karena saya di komen kiri ngomong Dewi lu, enggak ya. Ingat ya, lu ngomong kayak gitu di hadapan siapa ya? Emang saat ini mungkin ya gue seperti yang dikatakan Nikita Mirzani, gembel bau miskin ya. Lakon urip mungkin pirang tahun to bos sambil ketawa ya. Oke, ini tepat di 2026 saya pribadi sudah memberikan maaf kepadamu ketika kamu komen atau DM seperti ini. Saya pribadi menerima ya, mungkin ketidaksukaan kamu terhadap video saya, tapi ingat, yang ikut sama saya nggak terima, ketika nanti ya beberapa tahun yang akan datang kamu terjatuh, saya nggak mau berkata kere, ini udah terlihat jelas ya.
di kehidupanmu di beberapa yang akan datang jika kamu lagi terjatuh, ya. Carilah saya. Minta maaflah kepada yang ikut saya, bukan saya. Ya, harap dipahami. Secara pribadi, mulut saya berkata memaafkanmu. Saya terima ketikanmu seperti itu, tapi ingat, yang ikut sama saya tidak terima, saya sudah tidak bisa mengontrol. Ya, ingat beberapa tahun nanti yang akan datang jika kamu terjatuh, carilah saya dan minta maaflah ke saya. Ya, suatu saat kamu akan bisa bangkit lagi. Ingat itu kata-kata saya. Ya, jujur saya pribadi nggak sakit hati kamu DM kau komen seperti ini. Ya, di sini saya juga tidak mendoakan, oke? Jangan pernah, ya, berkata seperti itu atau mengetik seperti itu terhadap siapapun, ya, karena itu akan menyinggung orang tersebut. Kalau saya pribadi nggak masalah lu mau DM kiri, miskin atau gembel, saya nggak masalah. Toh lagian, ya, saya sudah merasakan kehidupan mewah di masa muda saya, ya. Lakon hidupmu baru berapa tahun, ya, nggak usah berkata seperti itu, ya. Kalau bisa dikasih paham gitu, maaf, ya, mungkin kurang mampu atau mungkin saya berkata kurang enak kere gitu, ya, nggak masalah. Ingat, nggak semua orang mau terlahir dengan status kere, ya. Lu aja baru lakon umur berapa tahun, ya. Lu belum kenal gue, ya. Saya sudah sering bilang gitu ya mungkin di akun ini banyak yang kurang paham, ya. Hati-hati dengan saya. Ketika yang ikut sama saya nggak terima, saya nggak bisa mengontrol, ya. Saya mengendalikan lagi yang kurang baik ini. Saya berusaha mengendalikan, ya. Dan ini terlihat jelas nanti ke depanmu tuh kayak gimana. Ya wawalam lah, ya. Hati-hati ya sayang, hati-hati. Jangan berkata seperti itu. Ingat, nggak ada yang mau terlahir dengan status kere. Mungkin saat ini saya kasih contoh, ya, saya sering edukasi itu. Mungkin saat ini, ya, kehidupanmu kaya, cukuplah. Suatu saat anak cucumu pasti akan dapat giliran kere, ya. So, hati-hati, ya. Kamu tentu mengikutilah kasus Nikita Mirzani, ya. Dia berkata apa terhadap Peggy kasus Vina Cirebon, ya. Membusuk kau di penjara. Akhirnya apa? Dia membusuk di penjara, kan. Ini 4 tahun, ya. Hati-hati sayang. Ini peringatan keras. Sudah ada nggak warning 1, warning 2? Enggak. Peringatan keras buat kamu, ya. Ingat, beberapa tahun yang akan datang jika kamu seperti yang kamu ketik ke saya, cari saya, minta maaf ke saya. Oke? Saat ini saya nggak marah, saya pribadi sudah memaafkan. Udah, itu pesan saya aja. Oke? Jam segini banget, Pak. Sorry. Mau ngobrol sebentar aja. Terlalu malam, Pak. Ini tuh jelas para masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya.
Ada yang punya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Salsabila. Saya ingin mengklarifikasikan bahwa uang yang ada di rumah Sentul adalah milik saya. Saya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan ini. Memang uang itu adalah warisan dari kakek buyut saya yang saya titipkan kepada Jampitsus. Karena saya takut kalau saya simpan uang itu sendiri, saya takut teman-teman saya jadi pada minjem duit. Terus juga saya takut berantem sama saudara-saudara saya gara-gara duit ini. Makanya saya titipkan kepada Jampitsus. Saya mohon maaf juga kepada Jampitsus gara-gara saya harus menanggung ujaran kebencian. Udah lihat video di awal ya, ini loh, saya ketika live gitu ya, buka live itu, saya tuh punya misi membuat orang saya ajak ngobrol itu bisa ketawa gitu, minimal senyum ya, minimal lagi mau menerima kedatangan. Itu misi saya ketika live. Itu nggak gampang loh ya untuk bisa membuat orang ketawa, karena orang punya karakter masing-masing gitu. Mungkin dalam kehidupannya dia lagi punya banyak masalah gitu, ketika diajak bercanda nggak bisa, itu bisa. Nah kembali lagi nih, institusi Kejagung karena lagi ada permasalahan serius gitu ya, penyitaan emas, dolar Singapura, dolar Amerika gitu ya, ketika dapat sindiran atau dibikin video lucu-lucuan sama komika ini ya mungkin tersinggung. Jadi si komika ini didatangi segerombolan orang gitu, mungkin untuk apa ya, memberitahulah ya, kalau bisa jangan seperti itu, mungkin seperti itu ya. Jadi nggak semua orang itu bisa terima ketika orang itu disindir atau orang itu dibikin kata-kata lucu gitu, kasusnya dibikin kata-kata lucu ya. Jadi ya itulah ya, kalau saya pribadi gimana ya, yes, intinya berhati-hati sajalah ya.